Fiat certainly present 20 up to podcast fourth episode. The purple domain she's different. Take a moment with Fiat Podcast. Halo semuanya, jumpa dengan aku, Mikaela Cemara di podcast kali ini. Kali ini aku mau cerita sedikit tentang people call it sixth sense atau bisa ngeliat. Ya pokoknya yang gitu-gitu deh. Kalian pasti ngerti lah ya. Ya selama 19 tahun ini aku hidup berdampingan dengan hal-hal yang begituan. And I admit kalau itu buatku it sucks. Kenapa sucks? Ya nanti aku ceritain. Jadi dulu pertama kali aku sadar kalau ternyata aku berbeda adalah waktu umur 4 tahunan kali ya. Aku bilang ke orang-orang rumah kalau aku ngeliat ada anak kecil berdiri sambil dada ke aku di taman dalam rumah. Heboh tuh serumah. Awalnya malah pada ngira kalau ada maling di rumah. Sampai omku ngeluarin pedang gitu sambil keliling rumah nyariin malingnya. Saat itu aku belum sadar kalau yang ternyata aku lihat tuh bukan manusia. Dan orang-orang rumah masih terus aja tuh nyariin si anak kecil, tapi gak ketemu-ketemu. Sampai akhirnya mereka kira aku bohong. Nggak lama setelah itu, aku sama mamaku pergi naik kereta malam ke Surabaya. Kebetulan keretanya sepi banget, jadi banyak kursi kosong. Kemudian ya aku bosen kan ya. Aku nengok-nengok tuh, lihat kanan kiri depan belakang. Waktu aku lihat belakang, aku lihat ada 2 kaki di bawah kursi. Kayaknya sih berasal dari 2 orang yang berbeda gitu. Tapi ya anehnya masing-masing kaki itu cuma ada 1, bukan sepasang gitu. Kakinya panjang dan pendek, pakai kaos kaki dan pakai sepatu pria. Aku bilang dong ke mamaku, "Mah, om-omnya yang di belakang kasihan ya gak punya tempat duduk, sampai harus duduk di bawah. Tiduran pula, kayaknya omnya capek." Mamaku nengok, terus mamaku bilang, "Om-om mana? Gak ada siapa-siapa di belakang." Sampai mamaku dan aku sempat debat. Aku bersikeras bahwa di situ ada kaki. Aku lihat ada 2 kaki di situ. Tapi mamaku bilang gak ada siapa-siapa dan mamaku nggak lihat apa-apa di situ. Setelah itu mamaku ngeliatin aku sebentar. Dia nggak ngomong apa-apa. Terus mamaku langsung peluk aku, bilang, Oke, Mama tahu, Mama paham. Baru setelah itu, keluargaku percaya bahwa aku punya gift.
Ya, selama hidup aku jelas berdampingan sama mereka yang bentuknya macem-macem. Ada yang cantik, ada yang ganteng, yang utuh, sampai yang gak ada kepalanya, yang kepalanya hewan, badannya manusia, yang ya macem-macem deh. Oh ya, aku ini anak pertama dari 3 bersaudara. Jarak umurku dengan adik-adikku lumayan jauh, 9 dan 13 tahun. Kebetulan mereka beberapa kali ngelihat makhluk-makhluk yang sama yang juga aku lihat, cuma mereka kayak beberapa kali aja gitu, jadi nggak seterusnya ngelihat kayak aku gini. Ya aku sih bersyukur ya adik-adikku gak perlu ngerasain hal yang sama kayak aku. Nah, selain yang katanya bisa lihat tadi, aku merasa aku juga bisa tahu sesuatu yang akan terjadi bahkan sebelum sesuatu itu benar-benar terjadi. Semacam firasat atau ramalan. Ya, aku nggak tahu sih harus nyebutnya gimana. Pokoknya feelingku tentang sesuatu yang akan terjadi itu kuat. Aku menyadari kalau aku bisa kayak gini sih sekitar kelas 9 SMP. Sekarang aku mau OTW semester 3. Ya, terhitung belum lama kan ya. Contoh kecil kasusnya tuh kayak, jadi aku punya temen nih, teledor banget anaknya, suka naruh barang sembarangan. Dia sempat cerita, dia habis kehilangan salah satu barangnya. Pada saat itu juga, aku tiba-tiba kepikiran, hey, 2 minggu lagi, dia bakalan kehilangan STNK-nya. Di saat-saat kayak gitu, di dalam diriku kayak ada 2 orang. Satu jadi pihak si peramal, dan satu lagi jadi pihak yang, apaan sih, random banget sebenarnya. Kayak, ya random banget gak sih tiba-tiba kepikiran kayak gitu. Tapi, bener dong. Bener-bener 2 minggu kemudian, temen aku yang tadi kehilangan STNK-nya. Ya, jadi aku banyak banget dapat firasat kayak gitu. Dan kebanyakan aku selalu memutuskan untuk nggak membicarakan pikiran-pikiranku tadi ke orang yang bersangkutan. Karena kayak ya, takut. Masa tiba-tiba aku ngomong, hey, kamu bakalan gini, hey, kamu bakalan gitu. Kesannya lancang banget, atau tiba-tiba ngomongin hal yang sama sekali tidak berdasar, tidak bisa dibuktikan pada saat itu juga. Kadang ngerinya, aku bisa tahu kalau seseorang bakalan meninggal. Aku bahkan mungkin bisa tahu apa yang nanti bikin dia meninggal. Tapi ya, kembali ke yang tadi, aku merasa takut kalau harus ngomong ke orang yang bersangkutan. Kadang kalau sesuatu fatal yang benar-benar terjadi sama orang itu, dan aku udah tahu duluan bakalan gimana, cuma aku gak berani ngomong, rasanya sedih banget, nyesel, bersalah. Kayak, hey, kenapa sih kamu gak coba ngingetin dia? Kalau kamu ingetin dia bakalan gimana-gimananya nanti, kan siapa tahu bakalan berubah, gak berakhir kayak gini. Dan rasanya kayak sakit. Kalau udah gitu, ya, tapi ya gimana, aku cuma bisa tahan semuanya sendirian.
kadang juga aku bisa tahu seseorang ngomong apa di belakangku. Dia ngapain di belakangku, dia mikirin apa tentang aku, atau ya semacam baca pikiran. Ya, itulah kenapa di awal tadi aku bilang bahwa hidup dengan kemampuan seperti ini benar-benar sucks and tiring. Kodratnya kan manusia diciptakan untuk tidak mengetahui segala hal kan ya. Cukup yang ada yang pada porsinya aja. Tapi sometimes I wonder, kenapa aku harus bisa ngelihat sesuatu yang harusnya nggak bisa dilihat? Kenapa aku harus tahu sesuatu yang harusnya nggak usah diketahui? Karena jujur, capek banget sih. Aku pernah memutuskan untuk menutup mata batinku dan segala tetek bengeknya lah. Karena pernah ada kejadian yang termasuk parah terjadi ke aku. Dulu aku adalah anak misdemeanor. Hari itu aku baru latihan di gereja. Baru happy-happy sama teman-teman ya, sambil bercandaan gitu deh. Out of nowhere, mereka si penunggu gereja ini merasa terganggu karena aku dan teman-temanku ribut. Padahal sebenarnya ributnya biasa aja sih, ribut ngobrol, tapi mereka merasa terganggu. And guess what? Dalam satu waktu, aku kemasukan sekitar 20 makhluk, 20 setan yang marah karena nggak mau diganggu. And it was exhausting banget, asli. Tapi setelah mata batinku ditutup, sehari 2 hari masih aman. Tapi ternyata setelah itu tetap kebuka lagi. Karena memang ya aku ditakdirkan menjadi yang seperti ini. Dan ini adalah a gift that I cannot return. Mau diapa-apain juga, ya aku bakalan tetap begini. Sebenarnya aku suka bingung ketika orang tahu kalau aku punya kemampuan seperti ini. Lalu mereka bilang, wow, how cool. Wah, pasti enak. Banyak temen gak kelihatannya yang bantu ya. Atau, bacain aku dong. Kira-kira masa depanku kayak gimana ya? Rasanya kayak, kamu sini deh, coba jadi aku bentar aja. Karena pada faktanya, at some point hidup seperti ini super duper melelahkan dan aneh. Ditemenin tapi sepi tapi rame. Aneh pokoknya. Kemudian part paling sedihnya adalah mental aku sempat kena. Ya, gara-gara si Sixth Sense-ku ini. Aku sempat menjalani beberapa kali terapi psikologis karena aku benar-benar gak bisa deal with segala ketakutanku. Entah itu ketakutan akan firasat dan pikiranku tadi, atau mungkin ketakutanku sama makhluk-makhluk yang cukup mengerikan. Dan gak jarang mereka ada di sekitarku, bahkan mungkin sampai nempelin aku. Tapi paling sering sih ya karena si firasat dan pikiranku ini.
itu yang bikin aku bener-bener terkurung di situ. Seperti yang tadi udah aku ceritakan, I feel bad ketika aku tahu lebih awal kalau seseorang itu akan begini begitu. Dia bakalan jadi gini, jadi gitu, bakal ngalamin kayak gini, kayak gitu, yang gitu-gitu deh. But I can do nothing. Kayak rasanya menyiksa dan super gregetan rasanya tuh. Kayak aku tuh tahu, aku bisa tahu kamu bakal gini, tapi aku harus apa gitu loh, ngerti nggak sih? Bahkan kayak ketika akhirnya sesuatu itu udah terjadi, aku cuma bisa oke, ternyata ini ya. Bayangin aja ketika kalian tahu orang yang kalian sayang, teman kalian, keluarga kalian, atau siapalah terserah, itu bakalan kenapa-napa. Kalian tahu itu, tapi mau ngomong dan mau bertindak itu nggak bisa sama sekali. Sakit rasanya. That's why aku jadi sedih dan panik berlebih oleh karena apa yang ada dan terproyeksi di kepalaku. Aku juga jadi sering overthinking sama apa yang orang pikirin tentang aku. Kayak kalau aku lihat orang itu ternyata mikir aku, ternyata dia gini ya, oh ternyata dia gitu ya. Padahal aku rasanya I always do my best. I always try to do my best. Cuma ya, di mata orang lain kan pasti bisa aja beda. Dan susah banget sih di situ. Aku harus pintar-pintar atur pikiran dan hatiku supaya nggak gampang gimana-gimana. Yang mana sampai sekarang aku masih belum bisa atur itu dengan baik, sehingga masih perlu banyak bimbingan dari orang-orang yang berkompeten. Ya, in conclusion, you can call me indigo. But sometimes aku rasanya aneh memanggil diriku sendiri dengan sebutan seperti itu. Jadi biasanya aku hanya bilang, oke, aku mungkin punya sedikit kemampuan lebih dari orang lain. Well, maybe sedikit tentang ceritaku. Aku yakin pasti beberapa dari kalian yang dengar ini satu golongan sama aku. Hey you, high five. Segitu dulu. Hope we can meet someday. See you when I see you. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Via karyaku untukmu. Shh. Jangan lupa besok Kamis